Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 90, Kemarahan Raja Nether. Malam pun tiba. Saat Huang Xiaolong berhenti menjalankan taktik Asura, hari sudah larut malam. Cahaya bulan bersinar dan menciptakan lapisan kabut di daratan, dan terkadang, awan tipis menutupi bulan. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya menuju halaman kecil. Berdiri di tengah halaman, ia menekuk lutut dan menundukkan tubuhnya, tangan kanannya mengepal dan meninju ke depan perlahan, sementara tangan kirinya melingkar di belakang punggungnya dan mengatur napasnya sesuai dengan kitab suci metamorfosis tubuh tahap kelima. Energi spiritual dari sekitarnya langsung mengalir ke arah Huang Xiaolong. Semenjak dia meninggalkan Huang Klan Manor setahun yang lalu, latihan kitab metamorfosis tubuh Xiaolong telah maju ke tahap kelima dengan kekuatan menarik 9 sapi menjadi satu dan dia telah mencapai bentuk puncak yang dapat maju ke tahap ke-6 setiap saat. Sekarang, kekuatan internal Xiaolong kokoh dan terus meningkat setiap hari. Saat ia bernapas, kabut putih terlihat keluar masuk dari lubang hidungnya. Jika ia masih di bumi di kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong saat ini dapat disebut sebagai ahli kekuatan internal. Kegelapan malam berangsur-angsur tergantikan oleh fajar yang semakin mendekat, dan Huang Xiaolong akhirnya menghentikan kitab metamorfosis tubuh. Setelah itu, dia memanggil Blades of Asura. Dia melompat ke udara dan mengayunkan Blades of Asura, seketika, cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi tetesan hujan kecil, mengembun menjadi hujan badai yang dahsyat yang menyelimuti semua arah. Namun, pada saat ini, hujan badai yang dahsyat itu tiba-tiba berubah menjadi gerimis, lembut dan halus, hampir tidak terlihat. Dari dalam bilah-bilah hujan yang sangat kecil itu terdengar suara-suara tangisan dan ratapan yang berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhenti dan menarik napas dalam-dalam, sudah lebih dari setahun berlalu, dan kini, dia akhirnya mencapai penyelesaian utama dalam gaya kedua jurus pedang Asura, air mata Asura. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang suasana hati dan maksud dari gerakan ini, tetapi satu-satunya hal yang kurang adalah seberapa lama ki pertempurannya dapat mendukungnya. Di masa depan, gerakan ini akan tumbuh lebih kuat seiring dengan semakin kuatnya ki pertempurannya. Lalu, langkah selanjutnya adalah gaya ketiga. Huang Xiaolong berpikir dalam benaknya dan mengeluarkan diagram dari cincin Asura, berkonsentrasi penuh pada gerakan ketiga. Jurus ketiga keahlian pedang Asura, Wrath of the Nether King. Mempelajari gerakan yang digambarkan dan rute menjalankan ki pertempurannya, ia mengukirnya dalam pikirannya sebelum mengembalikan diagram itu ke ring. Ia berdiri di tempat yang sama selama beberapa waktu, ketika tiba-tiba, tubuhnya melesat maju beberapa meter seperti meteor yang terbakar saat Blades of Asura menebas di depannya. Dua bilah cahaya merah menyala muncul di udara, melesat maju tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, bagaikan murka Raja Nether, menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong berdiri diam beberapa meter jauhnya, mengingat peluncuran serangannya dengan perasaan dan gerakan sebelum membandingkannya dengan apa yang tertulis pada diagram. 30 menit kemudian, Xiaolong bergerak lagi. Tubuhnya melesat maju seperti meteor saat ia menebas ke depan dengan bilah-bilahnya. Dua lampu merah menyala-menyala seperti letusan gunung berapi, berputar maju dengan tekad menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Serangan itu kehilangan momentumnya dan menghilang 100 meter jauhnya. Setelah percobaan kedua, ia berdiri diam lagi, mengulangi proses sebelumnya. 30 menit berikutnya berlalu dan Huang Xiaolong melakukan percobaan ketiganya. Huang Xiaolong mengulang proses yang sama berulang kali, seperti saat ia berlatih Tempest of Hell dan Thirst of Asura untuk pertama kalinya. Ia terus-menerus mencoba memahami maksud gerakan itu. Ditulis bersama ilustrasi jurus ketiga, saat Wrath of the Nether King mencapai puncaknya, ayunan bilah pedang bagaikan letusan gunung berapi milenium, bagaikan serbuan sejuta binatang iblis. Dan momentumnya meledak dalam sekejap dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membuat musuh tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa mati di bawah Wrath of the Nether King. 3 hari berlalu dengan cepat dalam latihan. Selama 3 hari ini, selain latihan biasa taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh, ia berkonsentrasi pada murka Raja Nether. Kadangkala, Huang Xiaolong akan menghabiskan waktunya mempelajari jurus pertarungan tingkat bumi yang diperolehnya dari kompetisi Cosmic Star Academy, yakni Collapsing Fist. Dengan energi ki pertempuran Huang Xiaolong saat ini, serangan tinju runtuhnya dapat menghancurkan batu besar setinggi 10 meter yang berjarak belasan meter menjadi tumpukan kerikil. 3 hari berikutnya berlalu. Huang Xiaolong keluar dari halamannya. Itu adalah awal semester baru di Akademi Bintang Kosmik, dan Xiaolong berencana untuk pergi ke sana dan melihatnya. Ketika dia tiba di aula utama, ayahnya, ibunya dan 2 adiknya sudah ada di sana. Kakak. Huang Min dan Huang Xiaohai langsung mengelilingi Huang Xiaolong begitu mereka melihatnya, sambil berteriak riang. Kedua bocah kecil itu masing-masing tergantung di salah satu sisi lengannya. Apakah kamu bersenang-senang beberapa hari terakhir ini?
Huang Xiaolong tersenyum dan bertanya. Kakak, kota kerajaan sangat menyenangkan. Ada banyak tempat yang bagus. Tepat setelah pertanyaan Huang Xiaolong berakhir, Huang Xiaohai bergegas menjawab seolah-olah seseorang sedang bersaing dengannya. Dengan gembira, dia menambahkan, aku sangat suka di sini. Huang Xiaolong tersenyum ramah, meskipun dia berlatih keras selama 3 hari terakhir, dia masih tahu bahwa kedua bocah kecil ini pergi bermain setiap hari dan dari jumlah kegiatan yang mereka lakukan, mungkin kedua bocah kecil ini telah pergi ke banyak tempat di kota kerajaan hanya dalam waktu beberapa hari. Mereka sudah tahu lebih banyak daripada dia, yang telah berada di kota kerajaan selama 1 tahun sejauh ini. Bermain-main saja boleh, tapi kamu juga harus ingat untuk berlatih keras, kata Huang Xiaolong. Dua kepala kecil mengangguk patuh. Jangan khawatir, kakak. Aku pasti akan berlatih keras agar bisa mengalahkan Huang Wei sampai dia meninggal di lantai. Kata Huang Min dengan ekspresi serius di wajahnya. Huang Xiaolong mengangguk. Sampai saat ini, adik perempuannya tidak menyadari bahwa Huang Wei, ayahnya, dan kakak laki-lakinya telah tewas di bawah pedang para ahli dari Sekte Pedang Besar. Namun, Xiaolong tidak mengatakannya dengan lantang tetapi memiliki target sebagai motivator adalah hal yang baik. Ayah, ibu, Huang Xiaolong menghampiri orang tuanya dan bertanya apakah hari-hari mereka baik-baik saja dan nyaman di Tianxuan Mansion. Huang Peng tertawa, tidak ada yang tidak nyaman. Huang Xiaolong mengangguk senang. Ayahnya, Huang Peng, telah meminum roh dan 4 tingkat tinggi, Xing Yao dan, sedangkan ibunya, Su Yan, meminum roh dan 5 tingkat tinggi, Qi dan kultivasi mereka berdua telah maju 1 tingkat. Huang Peng sekarang berada di tingkat ke-7, mendekati puncak awal tingkat ke-7, dan Su Yan mencapai pertengahan tingkat ke-6. Oh benar, Xiaolong, Nona Lilu datang mencarimu kemarin. Pada saat ini, Su Yan tiba-tiba tertawa dan berkata, tetapi kamu sedang berlatih pada waktu itu dan Nona Lilu ada di sini selama 1 jam dan kemudian dia pergi. Lilu. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Hari ini adalah masa perkuliahan baru akademi, jadi tidak mengherankan bahwa Lilu telah kembali ke kota kerajaan dari kediaman Li. Xiaolong, Lilu adalah gadis yang baik, Su Yan menambahkan, menurutku. Bu, tidak perlu bicara lagi. Huang Xiaolong tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu apa yang ingin dikatakan ibunya meskipun mereka berdua, dia dan Lilu, bahkan belum berusia 11 tahun. Semester baru akademi dimulai hari ini jadi aku akan melihatnya. Dia segera berdiri sebelum Su Yan sempat membuka mulut untuk berbicara dan berlari meninggalkan aula utama seolah-olah dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Meninggalkan aula utama, Huang Xiaolong tidak berhenti sampai dia keluar dari Tianxuan Mansion dan menuju ke arah Akademi Bintang Kosmik. Sesampainya di akademi, ketika para murid melihat Xiaolong, mereka semua mundur untuk memberi jalan, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan kagum, beberapa telah meningkat menjadi penganut paham mengidolakan. Xiaolong mengabaikan bisikan-bisikan di sepanjang jalan dan berjalan menuju ruang kelas ini. Begitu dia melangkah masuk, ruang kelas yang tadinya berisik langsung menjadi sunyi, dan semua siswa berdiri tegak. Termasuk Jiang Teng. Saat Huang Xiaolong terus berjalan masuk, Jiang Teng melompat keluar dari tempat duduknya dan mundur ke belakang kelas, gemetar ketakutan. Huang Xiaolong, apa yang ingin kau lakukan? Sangat jelas, dia menerima cukup banyak pukulan dari Huang Xiaolong sehingga dia mengembangkan rasa takut traumatis terhadap Huang Xiaolong.